kehidupan itu tidak hanya sekarang saat ini. Jiwa kita itu telah berganti baju, berganti wadah berkali-kali, bahkan bisa sampai ribuan kali. Jadi jiwa kita biarpun terlahir berulang kali, berganti wadah berulang kali, tapi jiwa itu selalu membawa rekaman pengalaman, rekaman rasa, rekaman dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga terkadang karena Tuhan kita itu sebenarnya tidak pernah mendolimi diri kita. Tuhan kita itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kenapa hidup kita bisa menderita dan sebagainya? Yaitu karena diri kita sendiri yang pernah melakukan hal seperti itu. Nah, untuk penjabaran seperti itu masuknya ke dalam karma. Jadi kita dulu pernah hidup, dan ketika kita hidup dalam kehidupan kita dulu, tingkah laku kita, pemikiran kita, rasa kita, kesadaran kita itu sangat mempengaruhi alur kehidupan kita saat ini, sekarang ini. Jadi kehidupan kita saat ini, sekarang ini itu adalah buah dari hasil kehidupan yang lalu. Kenapa ada bayi yang terlahir di kalangan orang kaya, orang miskin, ada bayi yang utuh secara raga, dan ada yang mungkin kurang lengkap dan sebagainya? Itu sebenarnya adalah buah karma dari kehidupan perilaku masa lalunya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan semua yang terjadi yang membuat diri kita itu sengsara, menderita dan sebagainya, itu karena diri kita sendiri. Diri kita yang mendolimi diri kita. Jika kita memahami karma atau memahami kehidupan hanya pada kesadaran saat ini atau kehidupan saat ini, susah untuk mengungkap rahasianya itu susah. Kenapa? Kita selalu berbuat baik, tapi kita malah diperlakukan kurang baik oleh orang-orang yang kita baiki itu. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan karma. Oke, memang saat ini, sekarang ini kita berbuat baik kepada mereka, dan mereka malah memperlakukan kita sebaliknya. Itu sebenarnya ada hubungannya dalam kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya mungkin orang-orang yang kita perbaiki, yang kita kasih, mungkin kita kasih uang tapi mereka malah berbuat jelek kepada kita. Berarti dulu kita pun pernah seperti itu. Kita pernah diberi uang oleh orang, dan kita malah memperlakukan orang yang memberi kita sesuai dengan apa yang kita rasa saat ini, sekarang ini. Jadi karma itu akan berlangsung ketika kita terikat oleh rasa. Nah, untuk menghindari karma itu terjadi adalah kita harus melepaskan rasa. Contoh sederhana seperti ini. Kita memberi kepada orang, jangan sampai ada harapan. Jangan ada harapan, mungkin menginginkan memberi satu agar dapat berlipat-lipat ganda, berbuat baik agar disanjung, berbuat baik agar mencari nama, berbuat baik agar ini dan itu. Buang semua itu. Karena semua itu, rasa-rasa seperti itu, harapan-harapan seperti itu yang akan menjerat tali karma. Agar tidak terjerat oleh tali karma adalah kita berbuat dengan ikhlas. Memberi ya memberi, tanpa ada rasa bahwa kita telah memberi. Memang secara nyata kita itu memberi, tapi jangan sampai kita terikat oleh rasa itu. Itu yang bisa menghindarkan diri kita dari ikatan karma. Jadi ikatan karma itu terjadi karena kita mempunyai rasa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memberikan sesuatu. Kita mempunyai rasa agar memberi, mendapatkan ini, memberi agar supaya ini dan sebagainya. Itu akan menjadi tali ikatan karma untuk diri kita. Jadi ketika kita memberi, wis lepas, ikhlas.
agar diri kita tidak terjebak oleh karma. Dan jika kita sudah paham akan cara kerja karma, sistem kerja karma, kita akan lebih mudah memahami kehidupan kita, kejadian yang kita alami, rasa yang kita alami. Karena dalam Jawa, kehidupan itu hanya ada dua, cokro manggilingan. Hidup kita itu hanya berputar. Dulu ada, sekarang tidak ada, dan besok akan ada lagi. hanya seperti itu. Dan dalam cokro manggilingan ini, di situ ada yang disebut dengan karma. Kita dulu pernah berbuat baik, dalam kehidupan baru kita menuai kebaikan yang kita tanam dulu. Itu masih karma. Jadi karma itu bukan hanya yang buruk-buruk, bukan. Karma itu ada karma baik dan ada karma buruk. Tapi agar kita benar-benar bisa terlepas dari tali karma itu, berbuatlah tanpa harapan, berbuatlah tanpa menginginkan ini dan itu, agar kita terlepas dari jeratan karma itu. Kehidupan itu tidak hanya sekarang, saat ini. Jiwa kita itu telah berganti baju, berganti wadah berkali-kali, bahkan bisa sampai ribuan kali. Jadi jiwa kita biarpun terlahir berulang kali, berganti wadah berulang kali, tapi jiwa itu selalu membawa rekaman pengalaman, rekaman rasa, rekaman dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga terkadang mungkin kita ke suatu tempat, tiba-tiba kita merasa kok seperti pernah ke tempat ini, loh kok seperti kenal dengan orang ini, loh kok saya bertemu dengan orang itu padahal belum kenal, saya langsung merasa jengkel dan sebagainya. Itu karena apa? Karena rekaman jiwa kita di masa lalu. Jadi setruman rekaman itu ketika bertemu dengan orang yang mungkin dulu pernah bermasalah dengan kita, biarpun kita belum kenal, kita berjumpa, kita akan langsung timbul rasa mungkin benci, mungkin tidak nyaman, mungkin marah dan sebagainya. Padahal secara kehidupan saat ini, sekarang ini baru berjumpa, tapi ternyata dalam kehidupan sebelumnya kita pernah berjumpa dan kita mempunyai masalah. Sebenarnya kita harus selalu meminta maaf dan memaafkan. Agar apa? Agar bisa melepas ikatan tali karma kepada semua orang-orang yang bermasalah dengan kita. Oleh karena itu saya selalu mengajarkan menerima, meminta maaf dan memaafkan itu adalah untuk melepaskan ikatan-ikatan karma di masa lalu, sehingga kita akan lebih bisa memahami kehidupan kita saat ini. Ternyata kehidupan saat ini adalah ngunduh woing pakati dalam kehidupan sebelumnya. Sopo nandur bakal ngunduh. Dulu kita nandurnya selalu memberikan kebermanfaatan, selalu berbuat baik dan sebagainya, maka kehidupan sekarang ini, saat ini, kita akan menuai unduhan di masa lalu. Jadi Tuhan kita itu sangat adil. Tuhan kita itu tidak pernah mendolimi diri kita sedikit pun, karena semua itu tergantung diri kita sendiri. Kita terdolimi itu karena perbuatan tangan kita sendiri di masa lalu. Jadi itu karma. Ketika kamu binasa, kamu akan digantikan dengan keturunan golongan lain. Kita sekarang mungkin tinggal di Indonesia, terlahir di Indonesia, belum tentu kehidupan sebelumnya atau sebelum kita terlahir di Indonesia itu memang orang Indonesia, belum tentu. Bisa jadi kita terlahir di luar negeri, kita terlahir di planet lain, bisa jadi kita terlahir menjadi bukan manusia dan sebagainya. Itu sangat-sangat lumrah. Jadi ayo pahami bab karma agar kita bisa memecahkan rahasia kehidupan, bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita alami saat ini, sekarang ini. Kenapa tubuh kita mempunyai rasa sakit yang begini atau mempunyai penyakit ini, penyakit itu dari bawaan lahir? Itu karena kehidupan sebelumnya. Energi-energi karma di kehidupan sebelumnya
itu akan menjadi, ya bisa menjadi penyakit, menjadi permasalahan, menjadi ya macam-macam. Bersihkan itu dengan kita harus menerima. Seumpama kita mempunyai penyakit, padahal penyakit ini adalah penyakit bawaan dari perilaku kita di kehidupan sebelumnya. Agar penyakit ini bisa sedikit membaik, lakukan penerimaan. Ya, saya terima karena penyakit ini adalah buah karma dari kehidupan saya di sebelumnya. Jadi harus menerima dan meminta maaf, memaafkan. Lakukan penerimaan, meminta maaf dan memaafkan setiap hari, penuh dengan pemahaman, penuh dengan kesadaran, penuh dengan penghayatan. Agar energi-energi yang menggumpal, karma-karma, ikatan karma di masa lalu itu terlepaskan. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit itu akan terbersihkan. Jadi ayo pahami bab karma. Dalam sufi yang pernah menjabarkan tentang karma dan tumimbal lahir atau nitis dan sebagainya, itu salah satunya adalah Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu pernah menyebutkan, saya pernah terlahir menjadi mineral, saya pernah terlahir menjadi tumbuhan, saya pernah terlahir jadi binatang, saya pernah terlahir menjadi manusia dan sebagainya. Itu yang menjabarkan seperti itu, membuat kata-kata seperti itu dalam sufi itu Jalaluddin Rumi. Jadi ayo belajar agar kita bisa memahami kehidupan kita sekarang ini, saat ini. Kenapa kita sekarang ini saat ini mempunyai permasalahan seperti ini? Kenapa saat ini sekarang ini kita mungkin susah rezeki, secara kesehatan terganggu, secara hubungan terganggu, secara kesadaran itu tingkatannya masih di tahap berapa? Itu semua adalah buah dari karma kita di masa lalu. Lah kehidupan saat ini sekarang ini itu untuk menyelesaikan karma-karma itu. Kita dulu pernah berbuat kejelekan, kita sekarang mengunduh tentang kejelekan. Kita harus menerima, kita harus meminta maaf dan memaafkan agar tali karma itu terlepas. Jadi hidup ya mau bayar utang, tapi bukan utang secara materi. Utangnya itu adalah utang rasa. Kita dulu pernah menyakiti orang dalam kehidupan sebelumnya, maka kita akan menuai rasa yang sama dengan orang yang pernah kita sakiti. Mungkin dalam kehidupan kita dulu pernah mempermalukan orang dengan ucapan kita, mungkin dengan perilaku kita mungkin. Ya otomatis itu pun akan kembali ke diri kita. Kita suatu saat dalam kehidupan berikutnya akan dipermalukan oleh orang lain sesuai dengan rasa orang yang pernah kita permalukan dulu. Jadi hidup di alam dunia ini sekarang saat ini dalam raga baru ini, kita harus menyelesaikan karma, sehingga kita harus selalu menerima apapun yang kita alami saat ini, entah itu permasalahan, entah itu carut marutnya kehidupan, itu adalah buah karma dari kita dulu. Terimalah semua yang terjadi. Kita disakiti, ya terima. Mungkin saat ini kita disakiti orang lain, itu sebenarnya ya karena kita pernah menyakiti orang lain. Tidak mungkin saat ini sekarang ini kita itu dipukul jika kita dulu-dulunya tidak memukul. Jadi untuk memahami hal-hal seperti itu, jika hanya dengan pemahaman saat ini tidak menelusuri kehidupan sebelumnya, itu agak susah. Saya tidak salah apa-apa, kenapa saya dipukul? Kan sekarang kita itu tidak salah, tapi kehidupan sebelumnya kita pernah membuat salah, sehingga dalam saat ini, kehidupan saat ini kita menuai, kita dipukul, ini sebenarnya adalah buah dari kehidupan masa lalu. Kita pernah memukul di kehidupan masa lalu, sehingga saat ini kita harus merasakan tanaman kita. Kita harus menerima apa yang pernah kita perbuat di kehidupan sebelumnya. Jadi ayo belajar bersama untuk memahami karma. Memang hal seperti ini agak membingungkan jika belum benar-benar memahami hukum karma. Jika kita belum benar-benar memahami, maka kita akan bingung sendiri. Kita antara percaya tidak percaya. Tapi jika kita sudah benar-benar sadar akan hukum karma, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini
adalah karena diri kita sendiri, maka kita akan selalu menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, sekarang ini, entah itu dari rasa, entah itu kita berjumpa dengan orang yang membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita menjadi senang dan sebagainya, itu semua karena karma kita di masa lalu. Kita pernah menanam, maka kita akan menuai. Ngunduh woing pakar. Jadi jangan pernah menyalahkan sesuatu di luar diri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Lebih baik ketika kita mendapatkan hal-hal yang membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita emosi dan sebagainya, kita langsung masuk ke dalam diri kita. Kita harus mempunyai kesadaran, karena semua yang ada di luar diri itu terjadi di dalam diri kita. Semua yang ada di luar diri itu pun diri kita yang menanam di kehidupan sebelumnya. Jadi ayo belajar bersama untuk memahami tentang karma dan tumimba lahir, agar kita bisa menerima semua yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita ini.